semuanya, perkenalkan nama saya Melati Ermoli Borsaragi, saya dari kelompok 6. Dan perkenalkan nama saya Merles Tautavia dari kelompok 10. Apa aja sih tahap-tahapan yang harus kita ketahui mengenai call center Departemen Produksi? Kita mulai aja yuk, check it out. Yang pertama itu, what? Yang pertama, apa itu call center? Call center adalah bagian atau unit dalam perusahaan yang hanya bertanggung jawab terhadap biaya, bukan pendapatan. Pada departemen produk, call center berarti unit yang menjalankan proses produksi seperti pemotongan, perakitan, finishing, dan pengemasan. Tugas utamanya adalah mengendalikan dan mencatat semua biaya yang timbul selama proses produksi seperti tenaga kerja, bahan penolong, listrik, mesin, dan pemeliharaan. Yang kedua, why? Yang kedua, kenapa call center departemen produk itu penting? Alasannya yang pertama, yaitu untuk mengendalikan biaya produksi agar tidak terjadi pemborosan. Yang kedua, mengukur efisiensi kinerja dari setiap departemen. Yang ketiga, menentukan harga pokok produksi atau HPP secara lebih akurat. Yang keempat, membuat anggaran biaya untuk setiap bagian produksi. Yang kelima, meningkatkan akuntabilitas karena setiap biaya memiliki penanggung jawab yang jelas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan siapa yang terlibat. Pihak-pihak yang berperan dalam call center departemen produk meliputi manajer produksi yang tugasnya mengatur dan mengendalikan biaya. Yang kedua ada supervisor atau kepala bagian yang kerjanya mengawasi penggunaan bahan, jam kerja, dan mesin. Yang ketiga operator produksi yang tugasnya menjalankan proses dan mencatat penggunaan material. Yang keempat ada akuntansi biaya yang tugasnya mencatat biaya tiap departemen dan membuat laporan. Yang kelima, teknisi atau maintenance yang kerjanya bertanggung jawab atas biaya perawatan mesin. Yang ketiga, who? Yang ketiga itu siapa yang bertanggung jawab? Jadi, ada beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam call center Departemen Produk, meliputi manajemen produksi, tugasnya itu mengatur dan mengendalikan biaya. Yang kedua, ada supervisor atau kepala bagian, tugasnya itu mengawasi penggunaan bahan, jam kerja, serta mesin. Yang ketiga, ada operator produksi, tugasnya itu menjalankan proses dan mencatat penggunaan material. Yang keempat, itu ada akuntansi biaya. Dia mencatat setiap biaya departemen dan membuat laporan. Yang terakhir nih, ada teknisi ataupun maintenance. Dia bertanggung jawab atas biaya perawatan mesin. Yang keempat, when? Nah, yang keempat ini, kapan sih cost center itu digunakan? Nah, cost center ini digunakan ketika menyusun anggaran biaya produk setiap periode, memproses produksi agar berjalan lancar, dan untuk mencatat pemakaian biaya aktual. Yang ketiga itu menghitung HPP karena biaya dari setiap cost center ini harus dikumpulkan. Yang keempat itu ada evaluasi dan perbandingan biaya, misalnya biaya aktual versus anggaran. Yang kelima itu ada pengendalian manajemen. Ini untuk melihat departemen mana yang efisien dan ataupun yang boros. Contoh umum call center secara singkat itu, yang pertama nih ada departemen produksi, yang kedua ada departemen maintenance, yang ketiga ada departemen quality control, yang keempat ada departemen gudang ataupun penyimpanan, yang kelima ada departemen utility, dan yang terakhir ada departemen administrasi produksi. Kelima, where? Yang kelima, di mana cost center ini diterapkan? Jadi, cost center ini diterapkan di bagian-bagian yang memunculkan biaya produksi, seperti departemen pemotongan, departemen mixing ataupun pencampuran, yang ketiga ada departemen perakitan, yang keempat ada departemen finishing ataupun pengemasan. Yang keenam, how? Yang keenam dan yang paling terakhir, bagaimana cara cost center ini bekerja? Jadi pengelolaan dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama itu
pastinya harus menentukan unit cost center dalam departemen produksi. Yang kedua itu mengidentifikasi biaya yang terjadi yang menjadi tanggung jawabnya, baik biaya langsung maupun biaya overhead. Yang ketiga itu menetapkan anggaran biaya berdasarkan kapasitas produksi. Dan yang keempat itu mencatat biaya aktual seperti pemakaian bahan, jam mesin, tenaga kerja, dan maintenance. Yang kelima itu dia membandingkan biaya aktual dengan anggaran untuk melihat selisih. Yang keenam itu menganalisis penyimpangan biaya untuk mengetahui penyebab efisiensi, harga, ataupun kapasitasnya. Yang ketujuh itu memberi laporan kinerja agar manajer bisa mengambil tindakan perbaikan. Sekian dan terima kasih.